Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, eh, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Eh, Selanjutnya, salawat dan salam kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk tugas kali ini adalah tentang membuat video materi ketiga yang berjudulkan Perkembangan Ilmu Manajemen. Sebelumnya, perkenalkan saya sendiri, Rifatul Afifah dengan NIM 2405336, eh, akan membawakan peta konsep yang saya buat sendiri. Yang pertama, tentang perkembangan ilmu manajemen. Yang pertama adalah sejarahnya. Sejarah ilmu manajemen. Peninggalan fisik seperti ciri adanya implementasi ilmu manajemen seperti piramida di Mesir, bangunan Ka'bah di Makkah, tembok Cina, dan lain sebagainya. Peninggalan fisik tersebut menggambarkan adanya aktivitas yang teratur dan bertahap di masa lalu yang saat ini dinamakan manajemen. Menurut Ali, uh, Robert Owen, menurutnya adalah perlunya SDM dan kesejahteraan pekerja dalam sebuah organisasi. Lanjut ke perspektif manajemen klasik. Ada dua. Yang pertama adalah kelompok manajemen ilmiah atau scientific. Ini di, dipaparkan oleh ahli yang bernama Frederick W. Taylor yang berjudulkan Time and Motion Studies, Spice Work, Spice System, 4 prinsip dasar manajemen ilmiah. Yang kedua adalah Frank Gilbert dan Lillian Gilbert, efisiensi dalam produksi, psikologi industri, dan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga ada Henry L. Gann, 4 gagasan peningkatan manajemen, dan Gann Card. Yang keempat adalah Harrington Emerson, yang berisi tentang 14 prinsip efisiensi. Yang bagian perspektif manajemen dan administrasi dipaparkan oleh Henry Fayol, 14 prinsip Fayol dalam manajemen. Yang kedua adalah Lindal Urwich, panduan manajemen. Empat gagasan GAN dalam manajemen. Kerjasama yang saling menguntungkan antara tenaga kerja dan pimpinan. Seleksi ilmiah tenaga kerja atau karyawan. Yang ketiga, sistem intensif untuk merangsang produktivitas karyawan dan organisasi. Yang keempat adalah penggunaan instruksi-instruksi kerja yang terperinci. Selanjutnya, 14 prinsip file dalam manajemen. Yang pertama adalah pembagian kerja, yaitu adanya spesialisasi akan meningkatkan efisiensi pelaksanaan kerja. Yang kedua, wewenang, yaitu adanya hak untuk memberi perintah dan dipatuhi. Selanjutnya, disiplin, yaitu harus ada respek dan ketaatan pada peranan-peranan dan tujuan organisasi. Kesatuan perintah, bahwa setiap pekerja hanya menerima instruksi tentang kegiatan tertentu dari hanya seorang atasan. Selanjutnya, kesatuan pengarahan. Kegiatan operasional dalam organisasi memiliki tujuan yang sama, harus diarahkan oleh seorang manajer dengan penggunaan suatu rencana. Meletakkan kepentingan orang banyak di bawah kepentingan. Artinya, prioritas harus didahulukan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi. Selanjutnya, balas jasa. Kompensasi untuk pekerjaan yang dilaksanakan harus adil, baik bagi karyawan maupun pemilik. Sentralisasi. Adanya keseimbangan antara pendekatan sentralisasi dengan desentralisasi. Garis wewenang atau scalar system. Adanya garis wewenang dan perintah yang jelas. Selanjutnya, order. Sumber daya organisasi termasuk sumber daya manusianya harus ada pada waktu dan tempat yang tepat. Penempatan orang-orang harus sesuai dengan pekerjaan yang dikerjakan.
Selanjutnya ada keadilan. Keadilan adalah perlakuan dalam organisasi harus sama dan tanpa ada diskriminasi. Selanjutnya, stabilitas staf dan organisasi. Perlu adanya kestabilan dalam menjalankan organisasi, tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat. Inisiatif. eh, Harus diberi kebebasan untuk merencanakan dan menjalankan tugasnya secara kreatif. Selanjutnya, esprit de corps atau semangat korps. Prinsip ini menekankan bahwa pada dasarnya kesatuan adalah sebuah kekuatan. Pelaksanaan operasional, organisasi perlu memiliki kebanggaan, kesetiaan, dan rasa memiliki. Kesimpulan mengenai perspektif manajemen klasik. Kontribusi manajemen klasik, adanya spesialisasi pekerjaan, adanya studi mengenai masa dan beban kerja, metode ilmiah dalam manajemen, dikenalnya fungsi-fungsi manajemen, dan prosedur dan birokrasi. Keterbatasan, keterbatasan dalam manajemen klasik ialah kurang memperhatikan aspek kemanusiaan dari pekerja, seperti motif, tujuan, perilaku, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi bagian perspektif sistem dalam manajemen. Yang pertama adalah sistem terbuka, yang mana yang melakukan interaksi dengan lingkungan, di mana kebalikannya. Sistem tertutup tidak melakukan interaksi dengan lingkungan. Jadi sistem terbuka ini lebih terbuka dan kebalikannya adalah sistem tertutup. Subsistem merupakan elemen-elemen dalam organisasi atau manajemen yang satu sama lainnya berkaitan. Sinergi adalah konsep menjelaskan bahwa pekerjaan dilaksanakan secara bersama-sama akan memberikan hasil yang lebih baik daripada jika hanya dikerjakan seorang saja. Yang keempat, ada entropi, yaitu kondisi di mana organisasi mengalami penurunan produktivitas dan kualitasnya, disebabkan ketidakmampuan dalam membaca dan beradaptasi dengan lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.